Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinontoan Tirajo. Dalam kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen dan like sebanyak-banyaknya agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dari saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini atau bisa menghubungi ya 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan Bapak Ibu sudah bisa pastikan Bapak Ibu sudah mengirimkan doa-doa Bapak Ibu Saudara atau pokok-pokok doa Bapak Ibu. Dan saat ini saya akan memberikan tema khotbah saya atau tema renungan saya adalah tidak bertumbuh karena mendengar gosip. Nah, Bapak Ibu Saudara, gosip itu berarti membicarakan tentang orang yang tidak bersama-sama dengan kita. Lalu kemudian kita melakukan evaluasi terhadap orang itu, atau kita ingin menilai dia baik atau buruknya dia. Nah, gosip juga berarti membicarakan orang lain tanpa orang itu ketahui, ya, atau tanpa diketahui orang tersebut. Nah, tanpa kita sadari, kita sedang termakan oleh gosip orang lain yang belum tentu benar. Kita anggap sudah pasti benar. Ceritanya hanya 20% benar, kita anggap mutlak itu benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang seorang terperangkap dengan gosip, dan sering kita menemukan orang-orang seperti itu senang sekali dengan gosip tersebut. Nah, ada orang yang suka sekali dengan gosip. Ya, jika dia mendengar orang lain bergosip, maka dia akan nimbrung ke situ. Dan dia sangat senang, dia sangat menyukai gosip. Bagi dia, kalau dia tidak bergosip, tidaklah seni, ya, atau bukanlah seni. Ya. Bagi dia, gosip adalah sebuah seni yang perlu dia dengarkan. Tapi ketika dia digosipkan orang lain, dia malah marah. Dia bentak-bentak dan berkata, "Kenapa kalian gosipin saya?" Padahal ia juga suka menggosip. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita temukan ayat atau firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Kitab Mazmur pasal yang pertama, ya, kita bisa lihat dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Ini kitab Mazmur pasal yang pertama, kita boleh lihat seperti apa. Firman Tuhan katakan begini, ayat yang pertama, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tahu bahwa di sini ada kata atau kalimat kumpulan pencemooh. Bapak Ibu perlu pahami bahwa kumpulan pencemooh ini ada orang-orang yang mencemooh orang-orang yang sedang melakukan kebenaran. Nah, mereka suka bergosip, suka ada dalam suatu perkumpulan, sehingga itu dapat menjadi sebuah indikator bahwa mereka sedang menggosipkan sesuatu dan memberikan penilaian atau ya sebuah tanggapan mereka atau respon mereka terhadap seseorang. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kita tidak bertumbuh karena gosip. Tentu ada alasan mengapa sih kita nggak bertumbuh karena gosip. Alasan yang pertama, karena gosip bukanlah kebenaran. Bapak Ibu harus tahu dan pahami bahwa apapun gosip itu bukanlah kebenaran. Itu hanya sebuah cerita yang belum tentu benar. Nah, gosip itu kemudian berkembang dan dikembangkan oleh beberapa orang yang suka dengan gosip. Nah, kita sering menemukan orang-orang yang suka membicarakan orang lain hanya karena mereka membenci orang tersebut. Mungkin saja ketika seseorang sudah mencapai puncak, lalu beberapa orang menggosipkan dia, ya, dan mengatakan bahwa keberhasilannya itu dilakukan oleh karena kecurangan. Nah, ini adalah gosip yang dilakukan oleh beberapa orang. Yang sebenarnya kalau kita ya sebagai orang-orang yang percaya, kita harus menaruh atau memposisikan diri sebagai orang yang suka kebenaran,
bukan orang yang suka gosip. Kenapa? Karena gosip bukanlah kebenaran. Dan ironis sekali ketika ada orang-orang yang suka dengan gosip, suka menceritakan sesuatu yang belum tentu benar. Dan ketika dia termakan oleh gosip tersebut, maka itu akan menjadi sebuah kelemahan buat dia. Tetapi berbeda ketika kita membicarakan tentang kebenaran, maka ada kekuatan di sana. Adalah keuntungan bagi kita ketika kita mengkonsumsi kebenaran. Kita mendengarkan kebenaran, bukan mendengarkan gosip. Nah, sering sekali kita menemukan hal-hal seperti ini kepada orang-orang yang tentu dengki, iri kepada orang yang mulai menanjak, mulai naik level, atau dia sedang berada di level up gitu. Sehingga dia suka sekali bergosip. Padahal ketika dia juga nantinya akan berada di puncak, orang juga akan menggosipkan dia. Seperti itu. Nah, inilah mengapa seorang yang percaya kepada Tuhan harus ya benar-benar hanya bisa memikirkan kebenaran. Kenapa memikirkan kebenaran? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, dikehendaki oleh manusia ketika kita suka bergosip. Nah, bahkan kita sendiri suka mengingini ya, suka mengharapkan gosip dari orang lain. Bahkan kita sering menguping, kita sering mendengar apa yang dibicarakan oleh orang lain dan yang belum tentu itu benar. Nah, ini alasan pertama. Alasan kedua, ya, alasan kedua mengapa kita tidak bertumbuh karena gosip, ya. Karena gosip dapat menghancurkan hubungan yang baik dengan sesama. Bapak Ibu Saudara, gosip itu dapat menghancurkan hubungan yang baik dengan sesama kita. Yang tadinya kita berteman, yang tadinya kita welcome ya, satu dengan yang lainnya, yang awalnya kita adalah best friend, yang awalnya kita adalah orang yang suka nukar pikiran, orang yang benar-benar saling menghargai, saling mensupport satu dengan yang lain. Tetapi ketika adanya gosip dari orang lain kepada kita, maka kita mulai merasa bahwa loh, kok dia bicara seperti itu ke saya jadi gimana gitu. Akhirnya kita merasa bahwa kita ini punya gap dengan orang lain. Kenapa? Karena gosip dapat menghancurkan hubungan yang baik dengan sesama. Maka hindarilah gosip, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita bicara kebenaran, maka hubungan sesama dengan kita itu akan intens, akan selalu terpelihara, dan kita akan selalu saling mendukung. Nah, karena gosip dapat menghancurkan hubungan yang baik dengan sesama, seringkali ini terjadi kepada orang-orang percaya, ya. Seringkali ini terjadi kepada kita sebagai orang yang beribadah, orang yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, yang mungkin saja hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan, tapi besoknya hari Senin kita malah gosip, kan nggak konsisten, nggak sesuai ya. Jadi seharusnya pada waktu kita beribadah, kita juga harus menjaga lidah kita, harus menjaga eksistensi kita agar supaya kita nggak gosip ya. Nah, gosip ini dapat menghancurkan hubungan yang baik dengan orang lain atau dengan sesama. Nah, alasan yang ketiga mengapa kita tidak bertumbuh karena gosip, karena gosip orang ya, karena gosip yang kita bangun itu akan membuat orang lain tersandung. Karena gosip orang lain akan tersandung ya. Kita akan membuat suatu konstruksi ya, iman yang nggak benar ya. Kenapa? Karena akan membuat orang lain tersandung. Nah, gosip ini akan membuat orang lain malah jatuh. Ya, gosip ini akan membuat orang lain yang sebenarnya Tuhan sedang memperkenankan dia untuk melihat, bahkan kalau kita sedang bergosip atau kita suka sekali bergosip, lalu kita menggosipkan orang yang imannya baru sedang bertumbuh, maka itu akan membuat dia tersandung. Bahkan dia tidak akan terselamatkan ya. Biasanya ya, orang lain itu nggak bertumbuh akibat dari kita tuh suka gosip, kita suka membicarakan orang lain, dan ketika dia mendengar maka dia akan berpikir, loh kok hamba Tuhan, loh kok seorang panutan, kenapa bicara tentang orang lain gitu. Nah, ini orang lain akan tersandung gitu, orang lain akan melihat, loh kok seperti itu, dan dia akan merasa bahwa oh boleh dong kalau saya seorang percaya terus saya bergosip gitu. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bisa membangun sebuah hubungan yang baik dengan sesama. Nah, karena apa? Karena gosip itu akan membuat orang lain tersandung. Lalu bagaimana cara agar kita tidak bergosip? Tentu di sini ada cara agar supaya kita tuh nggak suka gosip, nggak suka
membicarakan keburukan orang lain hanya karena orang tersebut nggak ada bersama-sama dengan kita, ya. Nah, caranya agar supaya kita tidak suka bergosip, yang pertama, nah, cara jadikan firman Tuhan sebagai landasan. Kalau kita jadikan firman Tuhan sebagai landasan iman kita, landasan di mana kita itu dibangun di sana, maka kita tidak akan suka bergosip. Kalau kita jadikan firman Tuhan, beberapa orang itu tidak menjadikan firman Tuhan sebagai landasan, akhirnya kemana-mana dia suka ngomong kesalahan orang lain, kemana-mana dia suka mencari kesalahan orang lain. Bahkan seorang yang biasanya dikatakan panutan, tapi dia suka membawa berita-berita gosip. Dia bukannya membawa berita good news atau berita keselamatan, tetapi yang dia bawa kemana-mana adalah, ya, gosip, ya, dimana dia tidak juga bertumbuh. Sekalipun seorang yang percaya, seorang hamba Tuhan, tapi kalau dia senang dengan gosip, maka dia tidak akan bertumbuh. Sekalipun kelihatannya dia sedang diberkati, kelihatannya dia sedang membangun komunikasi dengan orang lain, yang sebenarnya itu hanya menunjukkan bahwa dia tuh tidak seperti itu, gitu. Nah, jadikan firman Tuhan sebagai landasan. Landasan kedua atau cara yang kedua, ya, sering-seringlah membicarakan kebaikan orang lain. Nah, ini cara yang ampuh untuk kita menghindari gosip. Artinya kita sering-sering membicarakan kebaikan orang lain, ya. Kalau kita mungkin akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, seorang pemimpin Kristen yang hebat, ya, kita harus sering-sering membicarakan kebaikan orang lain. Nah, kalau kita sering-sering membicarakan kebaikan orang lain, maka tentu Tuhan akan memberkati kita. Cara ketiga, gunakan akal sehat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat jarang dilakukan oleh orang-orang, ya. Kenapa? Karena cara yang ketiga ini kadangkala itu justru tidak dilakukan. Kenapa? Karena agak sulit, ya. Ya, cara yang ketiga adalah gunakan akal sehat kita, common sense. Kita harus gunakan akal sehat kita. Kenapa? Karena kadangkala orang percaya pun suka gosip, ya. Contoh, jam 5 pagi dia bangun dengan doa, dia berdoa sungguh-sungguh, dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi pada jam 12 siang, dia tuh membicarakan orang lain. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa Tuhan tuh harus bisa membuat kita itu pada jam 5 pagi kita berdoa, lalu pada jam 12 lagi, jam 12 siang, kita juga harus bisa membicarakan kebaikan orang lain. Bukannya jam 5 pagi kita berdoa, jam 12 siang kita membicarakan keburukan orang lain. Nah, ini sepertinya tidak konsisten. Nah, maka dari itu, mari kita bangun hubungan kita dengan sesama, dan Tuhan pasti akan memberkati apa yang kita lakukan. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh lagi, maka Dia akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.